Halo rekan-rekan sejawat, para calon perawat profesional. Selamat datang di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita punya satu misi spesifik, menaklukkan soal-soal keperawatan keluarga untuk UKOM Nasional D3 Keperawatan. Nah, posisikan saya sebagai instruktur klinis Anda hari ini. Kita nggak akan pakai buku tebal atau teori yang membosankan. Kita akan langsung terjun membedah kasus-kasus dari blueprint resmi. Udah siap? Oke, sebelum mulai, gini aturan mainnya. Kita bakal simulasi intensif nih. Saya akan kasih 10 soal vignette, yaitu studi kasus klinis yang benar-benar mirip sama aslinya. Untuk tiap kasus, ada 5 pilihan dari A sampai E. Nanti saya akan kasih jeda beberapa detik, gunakan waktu itu buat mikir, asah insting klinis Anda, dan kunci jawaban yang paling mantap sebelum saya bongkar rahasianya. Gimana? Berani terima tantangannya? Nah, supaya kita nggak tersesat, ingat lagi kerangka andalan kita, proses keperawatan. Ujian ini tuh intinya ngetes seberapa jago Anda melangkah dari pengkajian, lanjut ke diagnosis, perencanaan, implementasi, sampai akhirnya evaluasi. 5 langkah ini, di sesi ini kita bakal pakai alur yang persis sama, jadi pola pikirnya harus terstruktur ya. Yuk kita mulai dari garis start, pengkajian. Dengerin baik-baik kasus ini. Ada wanita 50 tahun yang merawat suaminya pasca stroke. Dia curhat nih, saya khawatir banget sama masa depan keluarga, soalnya kalau suami kondisinya begini terus, pasti dia bakal dipecat. Di sisi lain, suami mengalami hemiplegia kanan, afasia, dan tensi 140/90. Coba, dari keluhan istrinya yang cemas soal ekonomi dan masa depan ini, apa pengkajian yang paling tepat buat dilakukan? Coba Anda cek 5 opsi ini. Dari A sampai E, mana yang harus jadi fokus kita? Sudah dikunci jawabannya? Oke, kalau insting Anda milih B, stres adaptasi dan coping keluarga, Anda luar biasa. Kenapa? Karena si ibu secara gamblang nunjukin rasa khawatirnya soal beban hidup dan masa depan. Ini sinyal kuat banget kalau kita harus segera mengkaji kondisi psikologis dan gimana cara keluarga ini beradaptasi dengan stres yang baru muncul. Kita lanjut ke kasus pengkajian yang kedua. Bayangkan ada anak laki-laki 6 tahun, punya riwayat asma, dan sesak napasnya kambuh-kambuhan. Sang ibu udah bawa ke dokter, tapi kambuh lagi. Pas kita observasi rumahnya, wah gelap, berdebu, berantakan, dan parahnya lagi suaminya merokok di dalam rumah. Coba pikirkan, tugas kesehatan keluarga mana yang diabaikan di sini? Lihat opsinya baik-baik. Tugas mana yang gagal total mereka jalankan? Coba tebak. Yap, jawabannya adalah E, memodifikasi lingkungan yang menguntungkan kesehatan. Ini jelas banget ya, lingkungan fisik rumah yang berdebu dan penuh asap rokok itu ibarat pemicu asma yang paling mematikan buat si anak. Dan keluarga gagal nyiptain lingkungan yang aman di dalam rumah sendiri. Sip, selesai pengkajian, kita masuk ke tahap kedua, diagnosis. Kasus selanjutnya, ada pria 40 tahun tinggal sama istri dan anaknya. Dia ini perokok berat, bayangkan 3 bungkus sehari, dan merokoknya di dalam rumah, lingkungannya padat, udaranya jelek. Masalah lainnya, keluarga ini sama sekali nggak paham soal bahaya merokok. Kira-kira apa masalah keperawatan utamanya? Coba perhatikan baik-baik, kalau kita lihat gaya hidup mereka secara utuh, diagnosis mana yang paling pas buat bom waktu ini? Kunci jawaban Anda, dan jawaban yang paling komprehensif adalah E, perilaku kesehatan cenderung bersiko. Kenapa bukan yang lain? Karena kita melihat gambaran besar dari gaya hidup mereka yang secara sistematis berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan yang jauh lebih serius ke depannya. Jadi kita ambil masalah akarnya. Masih di ranah diagnosis, tapi kali ini kasus penyakit menular. Ada wanita 35 tahun, batuk berdahak, udah lebih dari sebulan. Keringat malam, nafsu makan turun. Ada riwayat TBC nih. Masalahnya, keluarganya nggak paham soal penyakit ini, dan kedua orang tuanya kerja di luar rumah sampai larut malam. Coba, apa fokus diagnosis keperawatannya? Silakan telaah opsi A sampai E ini. Diagnosis mana yang bisa merangkum keruwetan situasi ini? Sudah dapat? Kalau Anda jawab E, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, insting Anda tajam. Gini penjelasannya. Masalah intinya bukan sekedar mereka kurang pengetahuan, tapi keluarga ini kewalahan menggabungin rutinitas pengobatan TBC yang panjang itu dengan jadwal kerja mereka yang super padat. Manajemen pengobatannya yang ambruk. Oke, kita move on ke tahap ketiga, perencanaan. Skenarionya begini, anak laki-laki 3 tahun sering diare, susah makan, dan cuma mau makan mie instan. Badannya kurus dan lemah. Tapi dengerin ini, keluarga kesulitan kasih makanan sehat karena faktor ekonomi yang sangat kurang. Nah, sebagai perawat, rencana intervensi apa yang paling masuk akal? Pilih dari opsi-opsi ini.
Ingat, cari intervensi yang paling memberdayakan dan realistis buat kantong mereka. Jawabannya adalah A. Penyuluhan gizi seimbang sekaligus manajemen anggaran rumah tangga. Ini rencana yang super cerdas. Kenapa? Karena kita nggak cuma ngasih teori gizi, tapi kita juga kasih solusi nyata yang menghormati kondisi finansial dompet mereka. Masih di perencanaan. Kasus berikutnya soal pasien pasca operasi. Pria 37 tahun patah kaki karena kecelakaan. Sekarang udah di rumah, tapi istrinya kewalahan banget bantu dia mobilisasi. Mereka nggak punya alat bantu jalan, dan parahnya lagi, nol informasi soal cara jalan yang benar pasca operasi. Apa rencana keperawatan yang tepat? Lihat opsi A sampai E. Mana yang harus jadi prioritas utama perawat keluarga saat kunjungan rumah ini? Yuk, tebak. Yak, jawabannya A. Mengajarkan keluarga latihan fisik yang bisa bantu mobilisasi. Ingat, filosofi keperawatan keluarga, kita harus selalu berusaha memandirikan keluarga. Jadi, ngajarin mereka skill buat ngerawat pasien secara mandiri di rumah itu jauh lebih prioritas dibandingkan sekedar ngerujuk. Mantap! Sekarang kita masuk ke tahap keempat, implementasi atau action time. Kasusnya, anak 8 tahun sering kena ISPA. Jarang banget makan buah dan sayur. Nah, kata kunci krusialnya di sini, keluarga belum pernah sama sekali dapat penyuluhan soal gizi dan kebersihan lingkungan. Berat anak cuma 15 kilo. Apa tindakan langsung yang harus Anda lakukan? Dari 5 tindakan ini, mana peluru pertama yang harus Anda tembakkan? Udah, betul banget kalau Anda pilih A, mengadakan penyuluhan kesehatan tentang gizi seimbang dan kebersihan. Karena di soal secara eksplisit dibilang mereka belum pernah dapat penyuluhan, jadi eksekusi paling logis dan solutif ya nutup lubang pengetahuan itu secara langsung. Lanjut ke skenario implementasi berikutnya. Dan ini agak kritis. Seorang pria di daerah padat panik soal demam berdarah atau DBD. Wajar aja, anak tetangganya baru aja meninggal karena DBD 2 hari lalu. Pas ada observasi, rumah pria ini kotor banget, banyak kaleng isi genangan air berselakan. Wah, ini sih markas nyamuk. Intervensi keperawatan keluarga apa yang paling tepat saat itu juga? Lihat opsinya. Fokus ke tindakan yang bikin dampak instan ke perilaku keluarga. Jawabannya adalah A, mengadakan penyuluhan tentang cara pencegahan DBD. Loh, kok nggak kita bersihin aja bareng-bareng kalengnya? Nah, ingat, tugas kita adalah merubah perilaku mereka. Dengan edukasi yang tepat, mereka bakal sadar dan berantas sendiri tuh sarang nyamuk secara mandiri demi nyawa mereka sendiri. Ini masih implementasi, tapi kali ini darurat. Ada ibu bilang anaknya demam tinggi terus kejang-kejang. Dia belum kasih obat apa-apa, cuma ngompres anaknya pakai air es. Aduh, ini penanganan yang sama sekali keliru secara medis. Sebagai perawat yang lagi ada di sana, intervensi apa yang tepat untuk masalah akut ini? Ingat, ini kondisi nyawa sedang di ujung tanduk. Apa langkah mutlak Anda? Nggak perlu ragu, jawabannya pasti A. Merujuk anak ke puskesmas terdekat secepatnya. Kejang aktif itu butuh penanganan obat dan oksigen yang nggak bisa cuma ditangani pakai asuhan keperawatan standar di rumah. Kalau udah urusan nyawa, merujuk adalah implementasi yang paling heroik. Akhirnya kita sampai di garis finish tahap kelima, evaluasi. Bayangkan Anda habis ngelatih keluarga cara bersihin area anus anak yang benar habis BAB biar nggak lecet. Sebagai perawat yang kritis, gimana cara Anda ngevaluasi apakah edukasi Anda itu benar-benar nancep dan berhasil? Lihat pilihan-pilihan ini. Ada tip emas nih buat Anda. Perhatikan baik-baik perbedaan antara kata menyebutkan dan melakukan. Udah ditangkap idenya? Yap, jawaban yang benar adalah A. Keluarga dapat membersihkan anus anak setelah BAB dengan benar. Bersihin anus itu kan skill motorik ya. Jadi, bukti keberhasilan tertingginya adalah pas mereka bisa praktekin langsung dengan benar, bukan cuma hafal teori doang. Wah, luar biasa. Anda baru aja ngelewatin ujian klinis ini. Coba hitung, dari 10 soal tadi, berapa yang berhasil Anda jawab benar? Bangga deh sama pencapaian Anda hari ini. Asal Anda bisa ngegrip kelima tahapan proses keperawatan tadi dengan kuat, saya yakin Anda udah sangat siap buat menaklukkan soal-soal UKOM yang sesungguhnya. Nah, itulah sesi bedah kasus kita hari ini buat keperawatan keluarga. Jangan pernah berhenti berlatih, pelajari logika di balik setiap masalah pasien, dan yang terpenting, percayalah sama insting klinis Anda. Sebelum kita tutup, coba renungkan ini. Saat Anda turun ke lapangan nanti dan ketemu pasien, apakah Anda cuma akan fokus pada penyakit fisiknya atau Anda bahkan melihat seluruh keluarganya sebagai satu kesatuan asuhan yang utuh? Sampai jumpa di sesi berikutnya dan sukses selalu.